Bang, fungsinya apa sih nentuin standar gaji? Emang ngaruh buat cepet dapat kerja? Ngaruh sih enggak, cuma itu paling enggak jadi guidance buat kalian dalam memilih perusahaan mana yang harus kalian lamar. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Kali ini khusus buat teman-teman fresh graduate, saya akan coba share. Matiin WhatsApp dulu. Saya mau share pengalaman saya ketika jadi fresh graduate terkait dengan namanya standar buat fresh graduate atau mungkin value. Jadi buat kalian teman-teman fresh graduate, ini penting banget kalian miliki yang namanya standar. Sebelum kita bicara lebih banyak, saya akan sempat share dulu beberapa pengalaman teman-teman saya. Jadi teman-teman saya pada saat saya jadi job seeker banyak banget yang nyari kerjaan itu yang penting dapat kerja. Saya udah lulus S1, saya udah lulus D3, saya pengen kerja. Kerjaan apapun itu saya jalani, yang pertama yang penting gajian. Banyak banget saat itu ya di era saya jadi job seeker. Mungkin di era kalian juga masih ada atau mungkin kalian juga seperti itu. Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah, itu fair, itu bebas, itu adalah mutlak pilihan pribadi dan nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi saya ingin share sesuatu yang lebih baik daripada itu, yaitu kalian wajib punya yang namanya standar. Standar ini macam-macam sebenarnya. Ada standar gaji, ada standar company atau perusahaan atau jenis perusahaan. Ada juga yang namanya standar job location atau tempat kerja. Tiga macam ini ya umumnya ini sih. Jadi ada beberapa orang yang strict saya harus digaji sekian. Ada juga yang strict saya yang penting kerja di perusahaan ini. Gaji berapapun oke. Ada juga yang strict saya yang penting kerja di area Yogyakarta atau mungkin di area Jawa Timur. Gaji berapapun, perusahaan apapun nggak masalah gitu. Nah, dari tiga item ini, saat itu yang saya pegang itu nomor satu, standar gaji. Kenapa itu saya pegang? Karena saya melihat beberapa kebutuhan saya dan juga keinginan saya dalam beberapa waktu yang akan datang. Akhirnya saya pilih yang namanya standar gaji dalam diri saya ketika nyari kerjaan. Bang, fungsinya apa sih nentuin standar gaji? Emang ngaruh buat cepat dapat kerja? Ngaruh sih enggak, cuma itu paling enggak jadi guidance buat kalian dalam memilih perusahaan mana yang harus kalian lamar. Karena banyak banget job seeker yang lamar kerjaan tuh yang penting lamar, akhirnya dapat gajinya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Padahal dia punya potensi loh untuk dapat gaji yang lebih tinggi. Why not? Gitu loh. Seperti itu. Akhirnya ketika saya tetapkan standar gaji buat saya, contoh, saya fresh graduate, lulusan teknik mesin dari satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Saya nulislah standar gaji dalam diri saya personally dinilai X. Nah, dari nilai itu, akhirnya saya cari tahu nih, perusahaan mana aja nih yang kira-kira bakal gaji fresh graduate dengan nilai X itu. Nah, sudah cari nih macam-macam, udah saya mapping, dapatlah beberapa list core industri yang bisa gaji saya di range gaji itu. Antara mendekati, antara pas, atau lebih. Tapi kalaupun jauh, nggak jauh-jauh banget, maksudnya, kalaupun kurang, nggak kurang-kurang banget. Itu masih saya toleransi. Akhirnya, ya udah saya ngelamar lah jenis-jenis perusahaan itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya ketika saya dapat offering letter, nilainya itu pasti di atas ekspektasi saya atau sama. Jadi nggak benar-benar downgrade. Jadi ini penting banget. Itu yang pertama keuntungannya. Yang kedua, kan jadi punya motivasi untuk berkompetisi dengan teman-teman kalian. Kompetisi ini kayak ada target tertentu yang harus kalian capai. Kalian bakal ke-trigger untuk berjuang mencapai target itu. Karena ya banyak sih yang fresh graduate nggak punya target. Yang penting saya kerja kok bang, ngapain saya mikirin dapat gaji berapa. Yang penting saya kerja, gajian, masalah gaji kan lama-lama bakal naik. Masalah gaji kan lama-lama juga bakal gede seiring waktu berjalan. Pertanyaannya satu, kalau kamu bisa dapat lebih, kenapa kamu pengen dapatnya cuma X? Kenapa kamu cuma mau dapat nilai 1 kalau kamu bisa dapat nilai 7 gitu. Itu prinsip pribadi saya. Kalau ini cocok buat kalian atau sesuai dengan kalian bisa pakai. Tapi kalau enggak, ya nggak masalah. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Oke, sharing. Jadi ketika saat itu saya sudah menetapkan nilai X, saya lamar di beberapa perusahaan. Saya diterima di beberapa perusahaan A, B, C, D. Total 4 perusahaan mungkin ya. 4 perusahaan sampai offering letter. Dan di beberapa perusahaan saya nggak lanjutin karena ternyata pada saat interview nilainya itu di bawah ekspektasi saya. Oke, saya nggak lanjutin. Apakah saya menyesal dengan strategi saya saat itu? Enggak, saya bersyukur banget karena lebih terarah arahnya. Mungkin ada yang tanya, bang, susah nih bang untuk mendapatkan sesuai ekspektasi nih, solusinya gimana? Nah,
Apakah saya harus nganggur terus sampai saya dapat ekspektasi itu? Solusinya satu, ekspektasimu terlalu tinggi atau enggak. Kalau emang itu terlalu tinggi, mungkin bisa diturunkan standarnya. Jadi kalau contoh nih, kamu fresh graduate, ekspektasinya, wah saya ekspektasi pengen dapat gaji 8 juta bang. Minimal 8 juta. Nggak salah. Tapi jadi terbatas lingkup core industri yang bisa menggaji 8 juta. Begitu juga dengan gaji 9 juta, 10 juta. Kamu bisa turunkan standarmu sampai titik di mana kamu masih menerima itu. Oke, jadi ketika kalian dapat offering letter ternyata di bawah posisi atau di bawah ekspektasi kalian, dengan tegas kalian bisa bilang, enggak, saya nggak ambil offering letter ini. Seperti itu. Jadi jangan asal, wah nyebar CV gini-gini. Nanti banyak yang nyesel loh. Teman-teman saya tuh banyak yang nyesel. Dia tuh nyebar CV, dapat kerja. Oke, awal-awal dia berpikir seperti itu. Maksudnya, saya gajian, saya bisa beli makan, saya bisa beli handphone. Ya oke, saat itu kamu bisa beli itu. Ternyata lambat tahun, selang waktu 5 tahun berjalan, mereka sampai di satu titik ternyata baru sadar, ternyata gajinya mereka tuh kecil banget. Yang dulu mungkin starting point-nya dianggap aja nilainya, contoh nih 1, dan teman-temannya nilainya 2. Sampai saat ini dia cuma dapat nilai 3. Nah, teman-temannya udah dapat nilai 7. Atau mungkin 8, atau mungkin 9. Dan dia baru menyesal saat itu. Tahu gitu, dulu saya kerja di perusahaan yang agak sedikit, dalam tanda kutip, ngasih poin plus ya, atau nilai lebih ya, karena itu berpengaruh ke jangka panjangnya. Jadi biar nggak nyesel, karena kalau kalian udah terlanjur stay di perusahaan yang X. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Jadi standar itu penting buat kalian. Bebas kalian mau kasih standar gaji boleh, standar perusahaan boleh, standar job location boleh. Yang penting kalian harus ada namanya standar, karena itu yang akan menjadi kayak peta kalian tuh, kalian harus ngelamar perusahaan apa dan di mana. Kalau tanpa itu, kalian akan cenderung orang yang nembak sembarang arah tanpa target dan tujuan. Oke, kalau kalian suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Kalau enggak, bisa dislike. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.